Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Maulana Najwa dari kelas 01 SAKP 003 dengan NIM 2110112000307. Jurusan akuntansi ingin mempresentasikan tentang sambut baik vaksinasi COVID-19. Sebelum itu, saya akan menjelaskan topik pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian vaksin, yang kedua jenis-jenis vaksin COVID-19, yang ketiga pemberian vaksin COVID-19, yang keempat manfaat vaksin COVID-19, lalu yang terakhir ada tujuan vaksin COVID-19. Yang pertama pengertian vaksin. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Jenis-jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Sinovac dan Sinopharm. Keduanya menggunakan platform vaksin inactivated. Maksudnya adalah kedua vaksin ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dimatikan, tetapi dapat merangsang pembentukan antibodi COVID-19 dalam tubuh. Vaksin Sinovac dan Sinopharm berasal dari negara Tiongkok. Selanjutnya ada AstraZeneca. Vaksin ini menggunakan platform adenovirus vectored. Maksudnya adalah menggunakan virus lain yang lebih lemah dan tidak menyebabkan infeksi sebagai pembawa antigen virus COVID-19 dan merangsang pembentukan antibodi COVID-19 dalam tubuh. Vaksin AstraZeneca sendiri berasal dari Inggris. Lalu Pfizer, BioNTech, dan Moderna. Kedua vaksin ini menggunakan platform mRNA, yaitu komponen materi genetik yang direkayasa menyerupai virus COVID-19, sehingga merangsang pembentukan antibodi COVID-19 dalam tubuh, seperti halnya virus yang dilemahkan. Vaksin Pfizer-BioNTech atau Pfizer merupakan hasil kerjasama perusahaan bioteknologi Jerman dengan perusahaan farmasi asal Amerika Pfizer, sedangkan vaksin Moderna berasal dari negara Amerika Serikat. Yang terakhir ada Novavax. Novavax menggunakan platform protein virus dengan potongan tertentu dari virus COVID-19 yang tidak dapat menginfeksi tubuh, tapi dapat merangsang antibodi COVID-19 dalam tubuh. Pada umumnya, vaksin harus diberikan dalam 2 kali atau 3 kali suntikan agar dapat merangsang terbentuknya titer antibodi yang tinggi. Suntikan pertama disebut primer dan suntikan yang kedua disebut booster. Nah, selanjutnya, vaksin COVID-19 hanya diberikan pada orang yang sehat. Seseorang tidak boleh diberi atau ditunda dulu pemberian vaksin COVID-19 jika yang pertama suhu demam, sedang demam, suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi di atas 180/10. Tetap tinggi setelah diperiksa ulang 5 kali sampai 10 menit kemudian. Selanjutnya, mengalami alergi berat setelah vaksinasi COVID-19 dosis pertama, tidak bisa mendapatkan dosis kedua. Selanjutnya, sedang hamil, ditunda hingga sudah melahirkan. Lalu mengidap autoimun seperti asma, lupus, ditunda jika kondisi belum terkendali. Lalu mendapat pengobatan seperti gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defensiasi imun, dan penerimaan darah atau transfusi darah. Mendapat pengobatan seperti kemoterapi, mengidap penyakit jantung berat, dan dalam keadaan sesak. Lalu yang terakhir adalah lansia dalam pemeriksaan fisik menjawab ya lebih dari 3 pertanyaan sesuai format screening. Selanjutnya, apa manfaat vaksinasi COVID-19? Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19. Lalu ketika tertular COVID-19, dampaknya tidak terlalu berat. Yang terakhir ada mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Lalu yang terakhir, apa sih tujuan vaksinasi COVID-19? Sebenarnya sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, virus
Infeksi corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Anda bisa memiliki kekebalan terhadap virus corona tanpa terinfeksi terlebih dahulu. Manfaatnya menurunkan angka kesakitan dan kematian, mendorong terbentuknya herd immunity, dan bisa meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Dari fakta-fakta tersebut, kita bisa lihat bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, Anda tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.